Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar. Video kali ini kita akan berbicara tentang sinyal di dalam bermain defense ya. Di Khasanah Bridge ada dua metode yang umum dikenal, yaitu metode standar dan metode upside down. Sebenarnya pesan yang hendak disampaikan sama, hanya menggunakan metode yang berbeda. Kalau standar ingin menyampaikan suatu pesan dengan kartu kecil, maka upside down kebalikannya. Kedua metode ini ada untung ruginya ya. Kadangkala kita menggunakan upside down diuntungkan, kadangkala kita menggunakan standar diuntungkan. Jadi mana-mana terserah aja, yang penting adalah Anda dan partner menggunakan sistem yang sama ya. Panjang gelombang Anda harus sama supaya komunikasi itu nyambung. Kali ini saya akan fokus pada penjelasan tentang sinyal standar saja ya. Nanti kapan-kapan jika ada waktu saya buatkan penjelasan tentang metode upside down. Dalam hal sinyal ada tiga macam sinyal yang bisa kita kirim ke partner. Namun demikian tiga macam sinyal ini tergantung konteks. Jadi tiga macam ini nggak bisa kita kirim sekaligus. Hanya salah satu tergantung pada konteksnya. Kita mulai, pertama adalah sinyal attitude. Dalam sinyal standar, jika Anda suka dari kartu yang di lead partner ya, maka kita memainkan kartu yang besar untuk menunjukkan bahwa kita interest dengan kartu partner. Sinyal sikap kita juga bisa kirim lewat discard. Pada saat kita discard, maka kita discard kartu besar di warna itu, berarti kita ada interest dengan kartu itu. Tapi kalau kita main kecil, maka kita nggak interest pada kartu yang kita discard. Saya kasih satu contoh. Lawan bermain 3 notram ya. Dari jalannya bidding kita tahu bahwa selatan punya stopper, partner lead king heart, perjanjian kita punya king queen. Nah, ada satu lagi ya, kemungkinan 10. Karena itu kita harus kasih pesan ke partner dengan memainkan kartu besar ya. Kalau kita sembarangan main 5, itu memberi pesan ke partner saya tidak suka heart. Jadi kita main angka 9 untuk memberi pesan ke partner bahwa kita interest di heart. Oke partner, saya suka heart, lanjutkan. Nah, itu adalah pesan dari sinyal sikap. Dikirim saat partner lead, main besar artinya interest, main kecil tidak interest. Yang kedua, saat discard ya. Umpama lawan main 3 notram, diamond sudah bebas, heart kita juga sudah bebas ya. Nah, di sini lawan main diamond, kita discard apa ya? Kalau kita discard spade gede, artinya kita interest di spade. Tapi kalau kita main spade kecil ya, kita discard spade 2, menunjukkan bahwa kita tidak interest di spade. Yang kedua adalah sinyal hitungan. Nah, sinyal hitungan, kalau kita main besar itu artinya kita pegang jumlah kartu genap. Kalau kita main kecil, berarti jumlah kartunya ganjil. Kapan dijalankan? Saat declarer yang lead ya. Kalau partner yang lead kita kasih sikap, kalau declarer yang lead kita kasih count, hitungan. Declarer main 4, partner main 3. Nah, di sini dummy main king, kita cukup keluar angka 2 ya. Keluar kartu kecil artinya kita pegang jumlah kartu ganjil. Yang ketiga adalah sinyal preference ya. Preference artinya pindah warna. Kapan ditampilkan? Ini salah satu contoh ya. Partner kita duduk di utara, partner lead H2. Nah, karena si timur notram, maka kita tahu heartnya kalau nggak 2 lembar, 3 lembar ya, nggak mungkin 1. Dan partner mungkin lead dari 4 base. Kalau dia 4 base 4 kartu, maka di sini void. Jadi bukan 4 base. Kalau dia 3 kartu, maka di sini singleton. Nggak mungkin singleton. Sehingga partner kita H2 ini lead dari singleton. Kalau 2 kartu, dari 2 kartu dia akan main besar ke kecil ya. Jadi kita di utara sudah tahu bahwa heart ini singleton, sehingga kalau kita main heart lagi, partner akan truth ya. Nah, ketika partner truth, partner kan pindah. Kan dia nggak mungkin main spade, dia nggak mungkin heartnya habis kok. Tinggal club sama diamond. Nah, dari sini kita akan kirim sinyal ke partner.
Kalau kita main hard besar, ya, berarti kita minta diamond, ya, hard besar. Kalau kita main hard kecil, berarti kita minta club. Kita kasih indikasi lewat preference. Kita lakukan saat partner harus switch. Oke, kita lihat contoh-contoh. Di sini kita duduk di barat, pegang 9 poin, ya, kita over ke one heart, musuh bid 3 no trump, kita lead king heart. Nah, pertanyaannya, siapa pegang as heart? Oke, utara selatan. Lalu siapa pegang jack heart? Nah, dari sinyal ini partner main 9, itu berarti dia interest, berarti dia ada honor di heart, berarti dia punya jack heart, sehingga kita teruskan heart, cukup heart kecil aja untuk memaksa as declarer jatuh. Nah, setelah as declarer jatuh, kita tinggal tunggu di enggo-enggoan, ya. Nanti ketika as club kita menang, nanti kita mainkan heart kita 2 kali, ya. Jadi dengan sinyal big interest partner tadi sudah membantu kita sehingga kita main heart lanjut. Nah, di sini kita duduk di selatan, yang main part speed adalah timur, ya. Kita lead heart. Ini partner menang as, lalu partner main heart, kita truth. Nah, pertanyaannya, setelah kita truth, kita kembali apa? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini heartnya relatif besar, sehingga speed tidak mungkin, heart kita nggak punya. Jadi partner memberi 2 pilihan antara diamond sama club. Heart besar berarti ranking atas diamond, heart kecil berarti ranking bawah club. Oke, dia main heart besar berarti dia minta diamond. Di dummy singleton, jadi kita mesti berharap partner pegang king diamond dari sinyal yang dia kirim. Jadi untuk itu kita cukup berani main small diamond karena kita percaya partner punya honor diamond dari cara dia main 9 heart. Oke, partner menang, dia melihat, kita truth hingga kita dapat 4 track. Berikutnya adalah kontrak 3 no trump dari timur, ya. Oke, kita lead speed, partner main 10. Apakah ini sinyal? Ini bukan sinyal, ini kewajiban, ya. Kita lead, partner wajib main besar, sehingga kita tahu bahwa partner tidak pegang king spade, partner tidak pegang queen spade karena kewajiban dia main besar, tangan ketiga. Jadi ini kartu terbesar dia. Nah, partner main 2, berapa lembar diamondnya? Di dummy 5, kita 3, 8, declarer balance, bisa 2, bisa 3. Nah, partner memberi sinyal kartu kecil yang artinya ganjil, berarti dia pegang 2, di sini 3. Oke. Nah, apakah diamond 6 ini kita ambil as atau kita tunda lagi? Nah, dari sinyal tadi kita udah tahu bahwa partner jumlahnya ganjil dan jumlahnya 3 kartu, di sini cuma 2. Sehingga nggak perlu kita tunda lagi, karena kalau kita tunda, kita beri dia 1 tambahan track, kita beri dia kesempatan untuk finish lagi. Sehingga ini harus kita ambil as. Nah, kita lihat dengan menunda 2 kali sudah cukup, dia nggak bisa lagi ke dummy. Oke. Pada akhirnya declarer hanya dapat 8 track. Misalnya buat kita. Sekian video saya tentang sinyal di dalam defense, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.